skills from Islamic perspective. Bapak Afif, the floor is yours. Terima kasih, Bu Umi. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi, saya menggunakan bahasa Indonesia. Terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan menyapa kepada Profesor Dr. Abdul Halim dan Dr. Ahmad Shiozaki dari Jepang, yang mungkin beliau berdua sudah tidak ada di sini gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Untuk selanjutnya yang terhormat Dr. Sulaiman Dorlo from Thailand, dan Dr. Ari selaku Presiden SEL, yang terhormat Dr. Makmur Harun dari SEL Malaysia, yang terhormat juga kepada Bu Dian yang selalu memberikan semangat kepada kita semua, tim PKM Internasional, dan sekaligus ketua pelaksana webinar kali ini gitu ya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu speaker yang lain gitu, Bapak Ibu dan adik-adik peserta webinar kali ini. Oke, materi saya yang saya angkat sebenarnya ini sudah sebenarnya pre-recent ya dengan materi Pak Khairul Anwar tadi tentang education seperti itu. Tapi di sini saya akan, ini mohon maaf Bu Umi, ini 10 menit ya? Iya betul Pak. Okay. 10 menit dari 41, oke. Ini saya membahas mengenai pembelajaran dan keterampilan abad 21 gitu ya. Dari sisi perspektif Islam seperti itu. Boleh next? Oke, outline kita sebenarnya hanya ada 2 ya, tapi nanti di bawah-bawahnya itu akan ada peranakan dari materi ini. Yang pertama adalah pembelajaran abad 21 dan yang kedua adalah keterampilan abad 21. Oke, next kita bahas untuk pembelajaran abad 21. Oke, terkait dengan pembelajaran abad 21, di sini ada 4 bahasan, sub bahasan ya, terkait dengan konsep pembelajaran abad 21. Yang pertama kita bahas itu terkait dengan integrasi berbagai kecakapan. Kita tahu kalau Bloom itu mengkategorikan ranah pembelajaran itu dibagi menjadi 3 ya. Ada ranah pengetahuan, ada ranah keterampilan, dan ada ranah untuk sikap gitu ya. Kalau ranahnya pengetahuan kita sebutnya istilah dengan kognitif gitu ya. Ada beberapa kecakapan yang bisa diintegrasikan. Yang pertama adalah kemampuan untuk menganalisis. Kedua yaitu kemampuan untuk menilai atau mengevaluasi baik hasil kerja sendiri atau orang lain seperti itu. Dan kemampuan kognitif level yang paling tinggi itu adalah to create ya, yaitu untuk memproduce atau membuat atau mendesain suatu produk. Ya. Makanya di Indonesia sekarang itu mulai beralih ke pembelajaran yang berbasis produk gitu ya. Jadi penilaiannya berbasis produk. Jadi kalau ada produknya itu baru bisa kita nilai ya, seperti itu. Untuk kecakapan berikutnya adalah kecakapan keterampilan. Untuk keterampilan di sini sebenarnya ada 2 dominasi ya, gitu ya. Ada keterampilan yang didominasi otak gitu ya atau kognitif, dan ada keterampilan yang didominasi oleh otot. Untuk keterampilan yang didominasi oleh kognitif itu misalnya ya, mungkin ini kalau Bapak Ibu guru atau dosen sudah mengenal seperti itu, ada kata kerja operasional gitu untuk penyusunan tujuan pembelajaran. Nah, khusus untuk keterampilan yang dominan kognitif itu biasanya lebih dominan melibatkan kognitif siswa. Contohnya adalah anak mampu menyajikan laporan investigasi terhadap tumbuhan putri malu secara lisan gitu ya. Jadi keterampilan untuk menyajikan laporan itu lebih dominan kepada level kognitif atau ranah kognitif, bukan dominan pada otot gitu ya. Nah, untuk putri malu sendiri ini merupakan tumbuhan ya, mungkin khas di Indonesia gitu ya. Mungkin di negara lain juga
tidak ada mungkin ya. Terus selanjutnya adalah keterampilan yang dominan otot ya. Salah satu contohnya adalah anak mampu membuat gerakan pola lantai dari tari gandrung ya. Tari gandrung ini masih di slide sebelumnya. Nah, betul. Oke, masih di slide ini untuk pola lantai tari gandrung seperti itu. Untuk yang terakhir adalah kecakapan sikap ya. Kecakapan sikap dibagi menjadi dua, untuk kecakapan religius dan kecakapan sosial. Untuk kecakapan religius misalnya contohnya adalah jujur, sikap cinta damai, dan lain-lain seperti itu. Untuk kecakapan sosial itu bisa kita lihat ketika siswa itu bekerja sama, membudayakan sifat sportif dan mengelola konflik seperti itu. Untuk konsep yang kedua adalah integrasi berbagai model pembelajaran, termasuk di dalamnya itu model pembelajaran itu sendiri, strategi, teknik, atau metode pembelajaran. Jadi berbagai metode itu diintegrasikan. Nah, contoh model pembelajaran yang bisa diberdayakan dalam konsep pembelajaran abad 21, misalnya tadi sudah saya sebutkan pembelajaran berbasis produk, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, ada juga contextual learning. Yang terakhir mungkin bisa diberdayakan juga adalah cooperative learning seperti itu. Untuk yang ketiga itu adalah melibatkan HOTS ya. Kita tahu bahwa kepanjangan dari HOTS adalah Higher Order Thinking Skill, atau mungkin di dunia barat lebih mengenal itu menjadi Higher Level Thinking gitu ya. Nah, meskipun penamaannya ini lebih kepada pemikiran ya, lebih ke kognitif, tapi ini juga HOTS itu juga bisa diasosiasikan kepada ranah yang lain. Misalnya ranah keterampilan dan ranah afektif atau sikap seperti itu. Dan integrasi yang keempat adalah integrasi dengan TIK. Di sini bisa dikatakan bahwa terintegrasi dengan teknologi digital seperti itu ya. Nah, beberapa keterampilan atau skill digital yang perlu dikuasai siswa itu yang paling rendah itu biasanya penggunaan sosial media gitu ya. Ada juga penggunaan spreadsheet dalam Microsoft Excel, dan ada juga kemampuan dalam mempresentasikan seperti itu ya. Terus pengoperasian Microsoft Word, mengetik 10 jari gitu ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan mengetik dengan 11 jari gitu ya, atau beberapa jari yang lain seperti itu. Oke. Dan juga termasuk di dalamnya itu adalah update dengan perubahan yang ada. Oke, next. Oke, ada beberapa aturan penting dalam pembelajaran abad 21. Itu yang pertama adalah berpusat pada siswa gitu ya. Jadi di sini guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing gitu ya. Nah, tugas guru itu memberikan scaffolding kepada siswa gitu ya. Meskipun scaffolding juga bisa didapat dari teman sebayanya. Untuk yang kedua, terkait aturan penting yang lain adalah lebih kolaboratif seperti itu. Nah, untuk ini sebenarnya menarik gitu ya. Kalau di Indonesia, rata-rata semua perguruan tinggi itu mencantumkan dalam visi dan misinya itu adalah berdaya saing lokal, nasional, atau regional gitu ya, atau bahkan internasional seperti itu. Nah, kalau menurut saya itu perlu diperhatikan lagi gitu ya, bahwa lebih baik itu adalah berdaya kolaborasi. Sudah zamannya sekarang seperti itu. Oke, selanjutnya adalah lebih kontekstual lagi, artinya pembelajaran dikaitkan dengan dunia siswa. Dan yang terakhir adalah terintegrasi dengan masyarakat, artinya kita menyiapkan siswa itu karena ke depannya akan menjadi bagian dari masyarakat. Oke, next. Next, oke. Next lagi. Oke, nah ini adalah pembahasan inti sebenarnya dari materi ini adalah keterampilan abad 21. Di sini ada 4 ya. Pertama itu critical thinking, collaboration, communication, and creativity and innovation.
Untuk critical thinking sebenarnya ini kalau di dunia Islam itu bisa disebut dengan tafakkur gitu ya. Dan ini sudah tertulis pada Al-Quran ayat surat Ali Imran ayat 190 dan 191 dan dituliskan juga pada surat Al-Hujurat ayat 6 seperti itu. Sedangkan untuk collaboration tadi sudah dibahas gitu ya. Saya next aja untuk communication. Untuk communication, di sini berarti bahwa komunikasi itu adalah usaha atau aktivitas untuk menyampaikan atau mentransfer informasi dan pengetahuan baik secara lisan maupun makanya nggak usah ke rumah. Tulisan maupun multimedia. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Oke, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keterampilan komunikasi ini kita kenal bahwa Rasulullah menjadi komunikator yang sangat handal seperti itu ya. Untuk creativity dan innovation itu sudah pada Islam itu juga tidak menghalangi umatnya untuk berkreasi dan berinovasi sepanjang kreativitas tersebut tidak menyalahi hukum agama seperti itu ya. Oke, next. Sudah selesai? Oke, untuk closing statement seperti itu ya. Untuk menghindari kemiskinan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pembelajaran yang baik. Kemiskinan di sini dapat diartikan adalah miskin hati, miskin ilmu, miskin akhlak, dan miskin harta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bapak Afif. At the top of our list, now we have Bapak Ilham Trimaulana, who talk about